Inilah satu surat yang mewakili hati nurani penderitaan rakyat kecil Palestina, Suriah, Irak, Lebanon, Afghanistan. Sebuah realitas terorisme yang kemudian penyakitnya menyebar ke seluruh belahan dunia Eropa. Sebuah dunia kekerasan yang tadinya disebar oleh politik Amerika di dalam membuat instabilitas di hampir 400 negara selama operasi-operasi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pemuda di negara-negara barat, berbagai peristiwa getir yang ditandai dengan terorisme buta di Prancis kembali mendorong saya untuk berdialog dengan kalian. Bagi saya sangat disayangkan sekali peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi landasan dialog. Akan tetapi kenyataannya adalah jika masalah-masalah pedih tidak melatar belakangi pencarian solusi dan tidak menjadi panggung untuk berkonsultasi, maka kerugian yang diderita akan berlipat ganda. Penderitaan setiap manusia di setiap sudut dunia secara otomatis akan memilukan sesama. Pemandangan seorang anak kecil yang meninggal dunia di hadapan orang-orang yang dikasihinya, ibu yang menyaksikan kegembiraan keluarganya menjadi duka, seorang suami yang tergesa-gesa menggendong jenazah istrinya, dan atau seorang pemirsa yang tidak mengetahui bahwa dalam beberapa saat kemudian akan menyaksikan detik-detik akhir pertunjukan kehidupan, bukanlah pemandangan yang tidak akan menggugah afeksi dan perasaan setiap manusia. Seorang yang memiliki cinta kasih dan kemanusiaan akan sedih dan terluka menyaksikan pemandangan tersebut, baik itu terjadi di Prancis, Palestina, Irak, Lebanon, atau Suriah. Yang pasti atau 1,5 miliar umat manusia juga merasakan hal yang sama, dan mereka mengecam serta berlepas tangan dari para pelaku dan otak tragedi tersebut. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa bagian penderitaan saat ini, jika tidak menjadi bekal untuk membangun hari esok yang lebih baik dan lebih aman, maka hanya akan terpendam menjadi kenangan pahit dan sia-sia. Saya yakin bahwa hanya kalian para pemuda yang mengambil pelajaran dari goncangan hari ini yang akan mampu menemukan jalan baru untuk membangun masa depan, serta akan menjadi benteng berbagai penyimpangan yang telah mengantarkan Barat hingga ke titik sekarang ini. Benar bahwa sekarang terorisme merupakan masalah kolektif kami dan kalian. Akan tetapi perlu kalian ketahui bahwa ketidakamanan dan kekhawatiran yang kalian rasakan dalam berbagai peristiwa terbaru memiliki perbedaan mendasar dengan penderitaan yang dipaksakan selama bertahun-tahun kepada rakyat Irak, Yaman, Suriah, dan Afghanistan. Pertama, bahwa dunia Islam jauh lebih luas dari sisi dimensi dan lebih masif dari sisi volume, serta sangat
lebih lama menjadi korban kengerian dan kekerasan. Dan kedua, bahwa sangat disayangkan sekali kekerasan-kekerasan tersebut dengan berbagai cara dan secara efektif selalu didukung oleh sejumlah kekuatan adidaya. Sekarang sedikit sekali orang yang tidak mengetahui peran Amerika Serikat dalam membentuk atau memperkokoh dan mempersenjatai Al-Qaeda, Taliban, dan para pengikut jejak mereka. Di samping dukungan langsung itu, para pendukung nyata dan terkenal teroris takfiri di samping memiliki sistem politik yang paling terbelakang di dunia, berada di barisan sekutu-sekutu barat, sementara perspektif paling maju dan jelas yang muncul dari demokrasi dinamis di kawasan selalu menjadi target pemberantasan sadis. Sikap standar ganda barat terhadap gerakan kebangkitan di dunia Islam merupakan bukti nyata kontradiksi dalam berbagai politik barat. Wajah lain dari kontradiksi tersebut dapat disaksikan dalam dukungan terorisme pemerintahan Israel. Rakyat tertindas Palestina telah lebih dari 60 tahun merasakan terorisme dalam bentuknya yang terburuk. Jika masyarakat Eropa sekarang berlindung di rumah-rumah mereka selama beberapa hari serta menghindari kehadiran dalam konsentrasi umum dan pusat-pusat keramaian, sebuah keluarga Palestina selama puluhan tahun bahkan tidak aman di rumah mereka sendiri dari mesin-mesin pembunuh massal dan perusak rezim Zionis. Sekarang kekerasan jenis apa yang dapat disejajarkan dengan pembangunan pemukiman rezim Zionis dari sisi sadisnya? Rezim ini tanpa pernah dikecam secara tegas dan efektif oleh sekutu-sekutu berpengaruhnya, atau paling tidak lembaga-lembaga internasional yang secara lahiriah tampak independen, setiap hari merusak rumah, kebun, dan lahan-lahan pertanian warga Palestina tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk memindahkan perlengkapan hidup mereka atau untuk memanen hasil pertanian mereka. Dan biasanya itu semua terjadi di hadapan perempuan dan anak-anak yang ketakutan dan dengan mata berkaca-kaca menyaksikan pemukulan dan aniaya anggota keluarga mereka, dan dalam banyak kasus relokasi mereka ke tempat-tempat penyiksaan mengerikan. Apakah di dunia dewasa ini kalian mengetahui kesadisan lain dalam volume, dimensi, dan kesinambungan yang lebih dari ini? Penembakan terhadap seorang perempuan di tengah jalan hanya mereka memprotes tentara dengan senjata lengkap. Jika bukan terorisme, lalu apa? Apakah karena barbarisme ini dilakukan oleh pasukan militer sebuah rezim penjajah maka tidak bisa disebut sebagai ekstremisme? Atau mungkin hanya karena adegan-adegan seperti ini telah disaksikan berulang kali selama 60 tahun di layar televisi, tidak lagi membangkitkan hati nurani kita? Invasi militer ke dunia Islam dalam beberapa tahun terakhir yang telah menimbulkan korban tidak terhitung jumlahnya adalah contoh lain dari logika kontradiktif Barat. Negara-negara yang menjadi target serangan selain mengalami kerugian manusia juga kehilangan infrastruktur ekonomi dan industrinya. Gerakan mereka menuju kemajuan dan pembangunan terhenti atau terlambat, dan dalam sebagian kasus menjadi terbelakang hingga puluhan tahun. Meski demikian, dengan congkak mereka dituntut untuk tidak mendeklarasikan diri sebagai pihak yang tertindas.
Sebagaimana mungkin sebuah negara yang telah berubah menjadi puing, serta kota dan desa-desanya telah menjadi abu kemudian dituntut untuk tidak mengenalkan diri sebagai pihak yang tertindas, alih-alih menyeru untuk tidak memahami dan melupakan berbagai tragedi. Bukankah permintaan maaf secara jujur akan lebih baik? Penderitaan yang dirasakan dunia Islam secara bertahun-tahun akibat kemunafikan dan pemolesan wajah agresor ini tidak lebih kecil dari kerugian materi. Para pemuda yang tercinta, saya berharap kalian saat ini maupun di masa mendatang dapat mengubah perspektif penuh tipu daya ini. Perspektif yang kelihatannya adalah menyembunyikan tujuan-tujuan jangka panjang dan penumpukan makar-makar. Menurut saya, tahap pertama dalam menciptakan keamanan dan ketenangan adalah koreksi perspektif pencetus kekerasan ini. Selama parameter-parameter standar ganda menguasai politik barat dan selama terorisme menurut pandangan para pendukung kuatnya terbagi dalam kategori baik dan buruk, dan selama kepentingan berbagai pemerintah didahulukan di atas nilai-nilai kemanusiaan dan etika, maka akar-akar kekerasan